Arena Pilkada Tangerang Selatan menjadi sorotan. Tiga pasangan calon pemimpin yang ikut dalam kontestasi Pilwakot di daerah itu disebut-sebut sebagai perang bintang dan adu kekuatan politik dinasti. Bagaimana tidak, para kandidat yang akan bertarung memiliki hubungan kekeluargaan dengan beberapa tokoh politik nasional dan tokoh yang disegani di wilayah Banten. Bagaimana memahami kerja para calon pemimpin yang dianggap publik berlindung di balik dinasti politik, serta masihkah masyarakat bisa berharap kesejahteraan dari sajian politik dinasti? Untuk membahas topik ini kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan sejumlah narasumber dari luar studio. Yang pertama Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat malam Bang Adi. Selamat malam Ferdi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Adi sudah bergabung dengan kita. Dan dua kandidat yang akan bertarung di Tangsel. Yang pertama ada Siti Nur Azizah, calon wali kota Tangsel. Selamat malam Bu Azizah. Selamat malam, Mas Ferdi. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Azizah sudah bergabung, dan juga kita kehadiran Pak Muhammad, calon wali kota Tangsel. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhammad sudah bergabung dengan kita. Ada Mas Adi dan juga ada Bu Azizah juga ya Pak Muhammad dengan kita malam ini. Ya. Oke. Saya langsung ke Bu Azizah kalau gitu. Bu Azizah, kita mengenal Anda seorang birokrat begitu, puluhan tahun berada di menaungi birokrasi begitu. Tapi kemudian ingin masuk dalam kontestasi Pilwakot Tangerang Selatan. Kenapa kemudian ini menjadi pilihan Anda untuk saat ini? Apa latar belakangnya? Kalau saya boleh cerita bahwa tentu pilihan rasional saya saat ini kemudian masuk ke ranah politik, tentu sejalan dengan dinamika ya perkembangan kehidupan saya ya. Kalau dulu mungkin saya berpikir bahwa politik dalam konteks yang saya pahami ya mengabdi kepada negara. Ya. Tapi seiring waktu perjalanan hidup saya, belakangan terakhir saya lebih banyak turun di masyarakat menangani konflik sosial keagamaan. Saya melihat bahwa politik yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah politik kerakyatan. Nah, itu kemudian mendorong saya untuk melihat bahwa betapa penting peran ya pemerintah daerah dalam konteks politik kerakyatan itu, sehingga saya juga ingin menjadi bagian dari solusi bagaimana membawa satu wilayah bahkan ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara dalam konteks pengabdian di di media pengabdian yang lebih dekat dengan masyarakat. Iya. Oke. Tapi Bu Azizah, sulit untuk tidak mengaitkan pencalonan Anda ini dengan situasi seperti sekarang. Artinya kemudian bahwa nama besar Kiai Haji Ma'ruf Amin ada di belakang Anda, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini yang kemudian narasinya lebih kuat begitu di publik, membaca bagaimana Anda akan memimpin sebuah kota nanti di Tangerang Selatan khususnya. Bagaimana sikap Anda soal ini? Oh ya, saya kira ya itu wajar ya, karena memang saya ini adalah putri beliau, ya, yang tentu tidak akan bisa dipisahkan dengan keberadaan Bapak Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin. Karena saya ini bukan hanya anak dalam konteks biologis ya, tetapi juga ideologis ya. Saya mencoba ya memaknai keberadaan abah saya ini sebagai sebuah inspirasi ya. Inspirasi untuk kemudian menerjemahkan ya kedekatan saya secara ideologis ya, nilai-nilai yang kemudian diterapkan oleh beliau di dalam kehidupannya, tentu itu kan terinfiltrasi ya, terpengaruh ya. Kita di sekeliling abah itu akan terpengaruh, kami putra-putrinya tentu akan merasa bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kami, tidak bisa dipisahkan lingkungan di keluarga, yang kemudian beliau menanamkan nilai-nilai ya, nilai-nilai pengabdian kepada agama, masyarakat, pada bangsa dan negara. Oke. Ya. Oke. Kalau boleh tahu di
disuruh atau memang inisiatif sendiri, Bu Aziza? Tadi saya sampaikan bahwa saya ini kan tidak hanya anak beliau secara biologis, tapi juga ideologis. Oke. Artinya pandangan-pandangan beliau tentang bagaimana itu mengabdi, bagaimana itu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keindonesiaan tentu akan tercermin, terrefleksi secara tidak kami sadari di dalam kehidupan kami juga. Begitu juga di dalam saya mengabdi ya. Kalau dilihat perjalanan Abah itu sendiri hampir mirip dengan saya. Ini Mas Adi mungkin tahu Abah itu sebelumnya pegawai negeri sipil, ya, yang kemudian terjun ke politik. Begitu Mas Ferdi. Jadi itu saya kira seiring ya dengan berkembangnya ya dinamika kita di dalam memahami sebuah pengabdian. Oke. Ya, dinamika kita di dalam memahami sebuah pengabdian. Oke, artinya kemudian ini tidak dipahami sebagai dinasti politik ya, Bu Aziza ya? Ya, kalau melihat itu ya saya kira harus didudukan pada konteksnya. Oke. Yang saya tawarkan kan bukan dalam konteks tadi ya dinasti, atau saya kemudian sekedar mendompleng ya atau aji mumpung yang mungkin banyak disampaikan. Justru saya ingin menawarkan konsep dan gagasan Aziza, bukan aji mumpung ya. Oke. Aziza, dan konsep-konsep itu yang kita tawarkan kepada masyarakat, kita komunikasikan bahwa kami menginginkan sebuah perubahan di Kota Tangerang Selatan di mana ada pemerataan kemajuan kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Oke, artinya visi, misi dan strateginya sudah cukup matang begitu untuk nanti berkompetisi. Saya ke Pak Muhammad. Pak Muhammad, mungkin senada dengan Bu Aziza, Anda seorang birokrat begitu, puluhan tahun mendalami birokrasi, kemudian dipasangkan dengan keponakan Menteri Pertahanan kita Prabowo Subianto untuk memimpin Tangerang Selatan. Sulit juga kemudian untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah politik dinasti yang akan dibangun. Apa pendapat Anda soal ini, Pak Muhammad? Ya, baik Mas Ferdi. Ya, kalau bicara dinasti masing-masing itu sudah diketahui. Dan saya barangkali tidak ada, keluarga saya tidak ada yang bekerja di pemerintahan. Oke. Jadi saya betul-betul menatap karir saya dari bawah ya sampai dengan jabatan karir saya di Sekda itu terakhir buat saya. Dan saya melihat satu kesempatan dan peluang di mana untuk membangun Tangsel ini saya betulan besar dan juga dilahirkan di Tangsel ingin melanjutkan apa yang ingin saya ceritakan, gagasan, wawasan, pengetahuan untuk melakukan sebuah pembangunan yang ada di Tangsel yang sudah dilakukan, dan akan kelanjutan yang belum kami akan teruskan, yang belum akan kami ciptakan, dan kami berbagai macam kebutuhan masyarakat Tangsel itu kami akan melanjutkan melaksanakan. Dan kalau bicara dinasti, ya ini saya sangat saya dari lokal, dan Bu Saraswati beliau sudah berpengalaman di nasional. Ini sebenarnya satu hal yang sangat baik sekali kalau kita bangun pembangunan antara bottom up dan top down planning ini barangkali akan kami padukan, kami serasikan di mana wawasan beliau yang secara nasional sudah cukup, dan kami di bawah di lokal ini sangat memberikan informasi atau secara kedaraan apa yang harusnya dibangun. Ini sangat matching sekali barangkali yang dapat kami lakukan dengan pasangan Bu Saras. Gitu. Oke, artinya kemudian agak sedikit mengamini bahwa memang ada politik dinasti yang sedang dibangun begitu dengan membawa atau mengusung Saras begitu untuk kontestasi Pilkada Tangsel. Saya nanti ke Bang Adi, bagaimana kemudian bisa menjawab ini pertarungan Bang Adi pernah mengatakan bahwa ngeri-ngeri sedap ini pertarungan para naga katanya. Nah, ini akan dibahas nanti usai jeda. CNN Indonesia Newscast akan kembali. Ya, kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya ke Bang Adi. Bang Adi, publik melihat bahwa apa yang terjadi di Tangsel ini di Pilkada 2020 ini adalah representasi kekuatan politik dari semua lini begitu. Kalau kemudian ini juga dikatakan sebagai perang dinasti politik dengan para naga begitu, ini maksudnya apa? Apa yang bisa dijelaskan soal ini, Bang? Ya, Ferdi, pertama saya ingin katakan kenapa saya sebut ini perang naga. Karena yang maju di Pilkada Tangsel kali ini adalah 3 naga besar ya, yang merepresentasikan berbagai kepentingan kelompok politik yang
mempunyai irisan politik ke tingkat nasional. Saya di berbagai media menyatakan naga pertama itu tentu adalah terah politiknya Dinasti Atut yang direpresentasikan oleh Pilar Saga Ihsan yang saat ini berpasangan dengan Pak Benyamin bin Nafni. Saya menyebutnya ini adalah sebagai kekuatan politik lama yang cukup kuat dan dominan di Tangerang Selatan. Banyak orang yang sebenarnya punya ambisi ingin mengganti dan dominasi mereka di Banten, salah satunya di Tangerang Selatan. Yang kedua adalah terah politiknya Pak Muhammad. Kebetulan saya melihat Pak Muhammad yang berpasangan dengan Sarah. Saya menyebutnya sebagai naga juga, suka tidak suka. Sarah ini kan tidak bisa dilepaskan dari sosok nama besar Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Menhan, gitu ya, Ketua Umum Partai Gerindra, dan Pak Muhammad 10 tahun menjadi backbone pembangunan di Tangerang Selatan. Jadi kalau Tangerang Selatan itu dianggap sukses, maka jasa-jasa Pak Muhammad sebagai sekda ada di situ mestinya. Jadi kesuksesan Tangerang Selatan itu ada Bu Airin, ada Benyamin, dan tentu saja ada Pak Muhammad yang selama ini memang bekerja di balik layar, tidak terlampau diketahui oleh publik apa yang dilakukan, tapi berbagai perubahan sudah bisa dirasakan. Tangsel menjadi maju, aman, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah saya menyebutnya naga itu kekuatan politik yang dimiliki oleh Mbak Siti Nur Azizah, karena suka tidak suka beliau ini adalah anak ideologis sekaligus anak biologisnya Kiai Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin yang saat ini sebagai Wapres. Jadi Ferdi, Tangerang Selatan ini pasti merepresentasikan 3 kubu besar yang pasti dalam banyak hal akan dikapitalisasi sebagai bagian dari siasat politik untuk memenangkan pertarungan. Cuman kalau di breakdown rata-rata, ini ada kekuatan lama dan ada kekuatan baru yang berusaha untuk menggusur dominasi kekuatan politik dinastinya Bu Atut. Tinggal kuat-kuatan aja nanti kira-kira bagaimana strategi politik yang kemudian dikembangkan sehingga kontestasi di Pilkada Tangsel ini saya melihat saat ini jauh lebih dinamis dan sulit untuk diprediksi kira-kira siapa yang akan menang kan. Kira-kira begitu secara umum ya. Bang Adi, kalau kemudian ada tokoh-tokoh kuat di belakang calon ini, yang diuntungkan siapa sih sebenarnya? Ya tentu saja para kandidat diuntungkan. Tapi ingat, tokoh itu kalau tidak dibarengi dengan strategi politik, door-to-door campaign, kemudian visi misi kandidatnya tidak dikenal dan dirasakan langsung oleh rakyat, susah untuk meyakinkan. Tokoh-tokoh besar di belakangnya itu harus punya kaki-kaki di bawah. Kaki-kaki itu adalah tim sukses dan relawan yang setiap saat meyakinkan para pemilih untuk datang ke TPS. Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan, bahwa ada nama besar Kiai Ma'ruf Amin, ada nama besar misalnya Prabowo Subianto, ada nama besar Dinasti Atut di Banten. Kalau itu tidak bisa diterjemahkan dalam satu strategi kampanye di tengah pandemi, saya kira itu sulit untuk memenangkan pertarungan. Saya kira bicara tentang bagaimana potret pemilih di Tangerang Selatan agak abu-abu dan sulit untuk dibaca psikologi politiknya gitu ya. Meski kalau dibaca kecenderungan partai saat ini ya pendukungnya Pak Muhammad paling banyak, kemudian diikuti oleh pendukungnya Mbak Siti Anizah, dan terakhir adalah Benyamin justru hanya maju sendiri dari Partai Golkar. Kalau mesin partai politik ini bisa dimaksimalisasi dengan berbagai strategi kampanye yang efektif, tentu saja bisa dibaca siapa yang bisa leading sampai 9 Desember yang akan datang. Artinya koalisi segemuk apapun ini juga tidak akan menjamin mesin partai bisa bekerja secara maksimal begitu untuk memenangkan kandidat, begitu ya Bang Adi? Kan ini sebenarnya tantangan bagi teman-teman yang maju di Tangerang Selatan didukung oleh begitu banyak partai politik. Selama ini partai ini hanya sebatas instrumen untuk mendaftarkan ke KPU. Setelah itu partai dianggap sebagai wassalam dan dianggap tidak ada gunanya. Justru inilah yang harus dilihat sebagai momentum bagaimana partai yang begitu banyak mendukung Pak Muhammad, mendukung Bu Azizah, ini bisa dikapitalisasi sebagai mesin politik yang bisa mendulang suara. Ini tantangannya. Jangan sampai ya partai ini hanya sebatas kendaraan politik, tapi tidak bisa dikapitalisasi mesin politiknya. Nah, kalau dilihat rata-rata pemilih Tangerang Selatan saat ini, ya memang masih banyak yang belum menentukan pilihan politiknya, Mas Ferdi. Ada ceruk pemilih sekitar 50% yang sebenarnya akan menentukan pilihan politiknya itu di detik-detik akhir menjelang mereka itu datang ke TPS. Jadi ini soal strategi kampanye yang bisa dimainkan ke depan oleh Muhammad, oleh Siti Azizah, dan tentu saja Pak Benyamin Dafni nantinya selama 6 bulan ke depan. Oke, saya langsung ke Pak Muhammad. Bagaimana menjawab tantangan ini Pak Muhammad?
bahwa kemudian koalisi Anda yang paling gemuk untuk mendukung Anda dalam kontestasi ini bersama Saras, dan kemudian mesin partai juga tentu dituntut untuk bekerja lebih maksimal, tidak hanya membawa Anda ke meja pendaftaran saja. Apa strateginya, Pak Muhammad? Ya, baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi itu betul. Apalagi sekarang ini pada saat pandemi COVID ini, masyarakat cenderung tidak untuk berangkat berkerumun ke TPS. Ini suatu tantangan buat kami, dan kami dengan tentunya partai-partai yang banyak ini kami harapkan bisa lebih maksimal dalam mendekati kepada para pemilih itu dengan cara door to door, ya, canvassing, dan juga semangat para partai, karena kalau kita tidak semangat, tidak mau terjun langsung ke masyarakat, ini juga akan sulit. Oleh itu kami dengan partai yang besar ini, tim yang ini kami harapkan partai kami solid, kemudian juga semangat juang yang tinggi, dan juga langsung terjun ke masyarakat. Karena ini terus terang saja satu hal yang memang saat ini sulit, ya, pandemi COVID ini, karena masyarakat juga enggan, berdasarkan hasil survei beberapa yang lalu, secara nasional itu katanya hanya 40% masyarakat yang akan datang ke TPS. Oleh itu kami akan kerja keras sampai ke tingkat ke TPS-TPS. Itu Bang Ferdi. Oke, kalau faktor Saras ini Anda melihat bagaimana untuk bisa mengendorse keberadaan Anda dalam satu pencalonan ini? Ya, kami sudah tentunya berbagi tugas dengan Mbak Saras, di mana kami sudah tahu apa peran kami dan peran Mbak Saras. Dan kami dorong beliau adalah bagaimana dengan kaum milenial, yang memang beliau juga dengan usia dan juga yang masih energik dan muda. Ini sangat barangkali kami andalkan di milenial. Ini bagiannya seperti itu, Pak Ferdi. Oke, secara spesifik seperti apa? Atau mungkin ada program-program yang cukup detail begitu yang akan Anda kembangkan begitu, melihat Tangsel kan memang masih terbilang baru begitu, apa yang lebih konkret, Pak Muhammad? Iya, itu sesuai dengan visi misi kami, bahwa kami Tangsel untuk semua, karena Tangsel ini sangat heterogen, sangat beragam. Tentunya kami akan membantu dan melayani seluruh masyarakat Tangsel dari berbagai macam suku, bangsa, ras, agama. Ini kami sesuai dengan kebutuhan dan juga masyarakat miskin dan juga tenaga kerja. Ini barangkali yang kami kedepankan sekalian semuanya, ya, termasuk pembangunan, kebutuhan masyarakat, infrastruktur, dan juga rumah sakit, pendidikan, sebagainya yang belum terjamah. Karena kami Tangsel ini sebetulnya ada dua blok, di mana blok utara itu yang memang sudah given sebelum ada Tangsel pun, ada pengembang-pengembang besar, ada Sinarmas, ada Alam Sutra, ada Bintaro Jaya, dan kami barangkali di sebelah selatan ini akan kami konsentrasi ke selatan supaya ada tidak jauh gap antara yang kaya dan yang miskin. Ini barangkali yang kami konsen ke bagian selatan atau Tangerang Selatan. Oke, saya ke Bu Aziza. Bu Aziza, tadi Anda mengatakan bahwa kemudian Anda bisa menerima narasi dinasti politik ini kalau ditempatkan sesuai konteksnya. Artinya Anda berpikir bahwa masyarakat sekarang sudah lebih bisa membedakan mana yang memiliki visi dan misi untuk pembangunan atau kesejahteraan dibanding soal sosok atau figur di belakang calon-calon yang akan bertarung dalam kontestasi pilkada khususnya di Tangsel ini, atau bagaimana? Terima kasih Mas Ferdi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno saya kira betul, ya, bahwa kadangkala gemuknya partai tidak berbanding lurus, ya, dengan pilihan masyarakat. Tetapi saya melihat bahwa itu semua adalah resources, ya, baik itu partai, kemudian kandidat, ya, dan juga narasi yang harus diperkuat. Jadi memang strateginya kami mengkombinasi keseluruhannya, bahwa keberadaan partai dengan elektoral, ya, suara partai, ya, tentu harus dikapitalisasi, ya. Begitu juga narasi atau isu-isu yang diharapkan menjadi suara masyarakat itu harus betul-betul terkomunikasikan dengan baik. Saya juga melihat bahwa catatan-catatan yang menjadi PR, ya, saat ini di Kota Tangerang Selatan itu juga perlu, ya, menjadi
narasi penting ya di dalam melakukan upaya perubahan di Kota Tangerang Selatan saat ini. Sehingga itu mampu menarik yang tadi dibilang Mas Adi Prayitno itu ya, suara golput tadi. Bisa jadi ada beberapa faktor karena kondisi COVID, bisa juga karena mereka sudah apatis ya. Karena memang tidak ada perubahan di Kota Tangerang Selatan ya. Sehingga ini yang kita tawarkan kepada masyarakat, adanya perubahan ya. Di mana ada harapan baru bagi masyarakat untuk melihat Kota Tangerang Selatan itu mampu ya mewujudkan pemerataan kemajuan yang sudah ada. Memang maju tapi tidak merata sehingga tidak menumbuhkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat lokal ya. Jadi ini saya kira semua memang harus dikapitalisasi. Ditambah kandidat juga memang harus hadir sebagai sebuah pilihan perubahan itu. Nah, apakah sosok kandidat ini adalah cerminan dari perubahan itu? Nah, tanda tanya yang perlu kita komunikasikan kepada masyarakat. Apakah kandidat-kandidat yang sekarang muncul, saya, Pak Muhammad, Pak Ben, itu sudah menarasikan perubahan dan harapan baru bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Saya kira itu, dan saya sepakat sekali Mas Adi, mudah-mudahan ini juga menjadi satu awal yang memberikan warna baru, warna demokrasi baru di Kota Tangerang Selatan, sehingga masyarakat punya pilihan, ya pilihan yang terbaik, di mana mereka nanti akan mendapatkan pemimpin baru yang visioner. Nah, ini penting. Dan saya yakin sekali ya, masyarakat Kota Tangerang Selatan itu masyarakat yang cerdas. Di mana ada keragaman di sana. Baik, terima kasih Bu Aziza. Saya ke Bang Adi. Bang Adi, kalau kemudian dari apa yang Anda sampaikan, yang Anda elaborasi, posisinya sekarang sudah equal nih, sudah fair begitu, sudah balance lah untuk ketiga calon ini. Apa kemudian yang masih menjadi tantangan untuk bisa memenangkan dari ketiga calon ini kalau kemudian faktor ketokohan atau figur kuat tadi itu juga masih menempel di belakang mereka? Dijawabin nanti Bang, kita break dulu. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini dan malam hari ini kita juga sudah mencoba menghubungi pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan, namun keduanya tidak bisa bergabung dan juga di segmen terakhir dialog kita ini Pak Muhammad harus pamit duluan, kita mohon maaf karena memang ada agenda yang harus dilakukan begitu, masih dengan Bang Adi Prayitno dan juga Ibu Siti Nur Aziza bersama kita. Bang Adi, sebenarnya kan kita tahu bahwa kalau kemudian narasi tentang dinasti politik ini dianggap merusak demokrasi, etika politik begitu. Tapi kemudian kalau punya kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni serta amanah, tentu sah-sah saja hak politiknya digunakan begitu. Apa sih sebenarnya yang membuat ini terjadi begitu? Indikatornya apa? Apakah kemudian partai juga turut terlibat dalam gagalnya proses kaderisasi atau apa sebenarnya? Di Tangerang Selatan untuk pilkada kali ini, Ferdi, ada kabar baik dan ada kabar buruknya. Kabar baiknya itu hampir 65% masyarakat di Tangerang Selatan itu menginginkan suasana baru potret kepemimpinan Tangerang Selatan. Itu artinya sudah mulai ada suara-suara yang menginginkan ada pemimpin baru di luar dinasti yang sudah ada saat ini. Kan begitu. Cuman problemnya, gitu ya, ini kabar buruk mungkin dalam tanda kutip, ada sekitar 60% juga masyarakat yang meyakini bahwa di Tangerang Selatan pengaruh politik dinastinya Bu Atut cukup kuat. Ini tinggal kuat-kuatan aja nanti bagaimana strategi merobek kekuatan politik dan dominasi politik dinasti yang ada di Tangerang Selatan. Itu yang saya sebut di awal, apakah strategi politiknya Siti Aziza, kemudian Muhammad, ini mampu gitu ya mendobrak kekuatan politik lama, politik dinastinya Atut yang cukup masif gerakan politiknya sampai level bawah. Hal-hal yang semacam ini pasti harus diperhatikan secara detail karena tentu saja sebagai petahana saat ini Benyamin Daphni dan Pilar sedang mengkalkulasi kekuatan politiknya di berbagai daerah. Mereka juga tidak mungkin kecolongan dan tidak mau kecolongan untuk pilkada yang 2020 ini. Begitupun dengan penantang. Misalnya Bu Siti Aziza dengan slogannya Permata Tangsel tentu ingin menawarkan satu suasana baru. Misalnya perbaikan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan,
kesejahteraan, akses terhadap lapangan kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Begitupun dengan Pak Muhammad, dengan Tangsel untuk kita semua, itu kan ingin mengkritik petahana secara tidak langsung. Bahwa selama ini Tangsel hanya dinominasi kelompok tertentu yang disebut dengan dinasti itu. Apakah narasi tentang perubahan dan keinginan masyarakat yang ingin ada pemimpin baru di Tangerang Selatan ini bisa diterjemahkan sebagai satu insentif politik? Nah, disitulah sebenarnya ujian nyata kepada Siti Nur Aziza dan Muhammad untuk meyakinkan masyarakat kita di Tangerang Selatan ini. Dalam kondisi pandemi semacam ini, Ferdi, suka tidak suka, apalagi misalnya tingkat partisipasi masyarakat deadlock hancur sampai 40%, itu tentu saja yang diuntungkan adalah petahana. Makanya selain memang mendobrak dominasi petahana, Siti Nur Aziza dan Muhammad tentu saja punya PR besar bagaimana mereka bisa menggiring jumlah pemilih di tengah pandemi corona yang saya kira cukup menggurita gitu ya. Artinya kemudian masyarakat masih dalam tanda kutip menerima situasi atau dinasti politik yang sudah terbangun dari kekuatan lama, sehingga kita bisa katakan melek politiknya ini masih persentasenya masih belum tinggi begitu ya, Bang Adi ya? Kalau melihat suara-suara di Tangerang Selatan, ada sekitar hampir 60% masyarakat yang menginginkan perubahan kepemimpinan baru di Tangerang Selatan. Cuman kan problemnya, dari segi penantang saat ini, yang menginginkan perubahan di Tangerang Selatan ada dua, Siti Nur Aziza dan Muhammad. Nah, siapa yang kuat-kuatan mendominasi suara-suara yang ingin ada perubahan, itulah yang bisa relatifly bisa memenangkan pertarungan gitu. Dengan catatan Pak Benyamin Daphni ini suaranya tidak naik. Cuman kan problemnya Benyamin sama Pilar juga gerakan politiknya kuat. Misalnya dilihat dari sebaran spanduk gitu ya, dilihat dari kampanye media, di mana ada berita tentang Siti Nur Aziza, berita tentang Muhammad, di situ juga ada bicara dan berita tentang Pak Ben, dan itu terjadi di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa gerakan politik di bawah ini sudah mulai seimbang dan rata pertarungan. Jadi sekali lagi ini pertarungan baru dimulai, dan 9 Desember adalah satu pengadilan terakhir gitu, apakah masyarakat di Tangerang Selatan yang hampir 60% menginginkan perubahan pemimpin baru ini bisa diterjemahkan suasana hatinya oleh Siti Nur Aziza maupun Muhammad gitu ya. Oke. Saya ke Bu Aziza. Bu Aziza, senada dengan narasi Anda sejak awal bahwa kemudian ini memang pertarungan visi, misi, dan strategi, bukan soal dinasti politik. Kita ingin mendapatkan keyakinan dari Anda, seberapa besar keyakinan Anda untuk bisa memenangkan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, khususnya bagi Tangerang Selatan, bersama dengan Pak Ruhamah. Mas Ferdi, mungkin bisa kita lihat ya dari analisa Mas Adi Prayitno bahwa masih ada loh ya jumlah yang sangat besar ya yang memang belum memilih. Mereka ada yang bilang golput ya. Saya kira itu adalah peluang besar untuk bisa mengkomunikasikan bahwa ada harapan baru bagi mereka. Karena umumnya mereka ini menunggu apakah sosok atau kandidat yang muncul itu betul-betul menarasikan harapan baru bagi mereka. Bisa menarasikan betul ya perubahan di Kota Tangerang Selatan. Ya, kita tidak tahu apakah Pak Muhammad juga dalam konteks tadi saya bilang apakah termasuk kandidat yang bisa dinarasikan oleh yang 55% itu sebagai perubahan. Begitu juga saya dan juga Pak Ben. Ini saya kira penting, itu bisa dikapitalisasi oleh resources yang ada, baik itu partai yang kita miliki, ya tentu, elektoral partai pendukung kita, ya pengusung kita, dan juga jaringan, ya. Kemudian juga elemen-elemen yang bisa kita kapitalisasi untuk bisa mengkomunikasikan ya gagasan-gagasan yang menjadi harapan baru bagi mereka. Saya kira itu penting ya. Tadi banyak cara, bisa door to door atau apa, banyak sekali cara, baik itu yang modern maupun yang konvensional campaign ya. Jadi itu akan kita lakukan. Dan saya yakin masyarakat Kota Tangerang Selatan itu masyarakat yang cerdas. Pasti dia akan memilih
yang terbaik karena mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Oke, Saya kira itu. Ya, Bu Aziza, terakhir singkat saja, berapa persentase keyakinan Anda untuk bisa memenangkan kontestasi ini? Ya harus yakin ya. Dalam Ini persentase kita berapa? berharap, paling tidak kami akan mendorong partisipasi publik, ya, partisipasi pemilih untuk ikut ya menentukan pilihannya dengan pilihan yang cerdas dan rasional. Oke. Soal jumlah nanti kita lihatlah. 70%, Bu Aziza, 60%, 80%. Amin, mudah-mudahan ya. Amin Oke, ya. oke, Kita akan baik. berusaha yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Bu Aziza. Bang Adi, kita berharap memang bahwa bukan hanya soal ketokohan dan figur kuat di belakang itu, tapi kemudian juga visi, misi, strategi, dan juga memang amanah yang ingin disampaikan untuk merubah sesuatu daerah menjadi lebih baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini yang dituntut kemudian untuk bisa membawa perubahan bagi masyarakatnya. Terima kasih Bang Adi sudah bergabung, Bu Aziza, dan juga tadi Pak Muhammad sudah duluan dengan agenda selanjutnya. Kita akhiri dialog kita malam ini. Terima kasih. CNN Indonesia Newscast masih akan hadir dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami.